Ya, baik saudara, dalam video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang ditulis oleh seseorang di dalam kolom komentar video saya yang kemarin yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara Unitarian dan Oneness Pentecostalism. Nah, saudara, nama kanal daripada yang bertanya ini adalah @serongga2820. Dia menulis seperti ini. Mikana ngomong Yesus itu Bapa. Yang benar gimana nih Pak? Mohon penjelasan supaya kami paham. Terima kasih. Jadi kalau Mikana berbicara bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Mikana itu adalah bidat, ya. Itu adalah bidat yang biasa disebut sebagai Sabellianism atau juga biasa disebut Oneness Pentecostalism yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu adalah Bapa, ya. Demikian juga dan Roh Kudus dianggap adalah Bapa dan Yesus, ya. Jadi sama saja, ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Nah, ini adalah ajaran sesat, saudara, yang di dalam sejarah gereja sudah dikutuk sebagai bidat, saudara. Dan ajaran sesat semacam ini tentu saja menjadikan ajaran Alkitab itu menjadi irasional, ya. Karena kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus oleh Bapa," atau "Bapa mengutus aku," maka bagaimana kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus mengutus dirinya sendiri, begitu, ya? Ini menjadi sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal, saudara, ya. Jadi Yesus menjadi Bapa sekaligus menjadi anak. Ya, jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Karena dia adalah Bapa sekaligus anak. Ini menjadi sesuatu yang irasional dan gila, saudara, ya. Dan Alkitab kita itu sangat-sangat rasional dan tidak gila seperti itu. Saudara, kalau membaca Injil Yohanes 1 ayat 1, dikatakan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan frase firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya antara firman dan Allah itu sendiri, dalam pengertian ini merujuk kepada Bapa, itu dibedakan dengan jelas. Tetapi kemudian dikatakan bahwa firman itu juga adalah Allah. Yang menyatakan satu fakta, bahwa firman itu juga mempunyai substansi ilahi yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Ya, jadi ada pembedaan yang jelas di sana, saudara, ya, antara firman dengan Allah. Dalam hal ini merujuk kepada Bapa. Lalu kalau saudara membaca ayat lain di dalam Injil Yohanes, ya, yang sama, Yohanes 5 ayat 37 dikatakan di sana, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Perhatikan baik-baik, Bapa yang mengutus aku. Jadi ada Bapa yang mengutus Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Dia yaitu Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa sendiri, bagaimana Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai dialah? Kalau Bapa itu adalah Yesus sendiri, ini menjadi irasional, saudara. Orang Oneness Pentecostalism ini, saudara, menjadikan Yesus itu menjadi tidak waras di sini. Menjadi orang yang sakit jiwa, ya. Yesus tidak sakit jiwa. Ketika Yesus berkata, "Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku," dia betul-betul menunjuk kepada satu pribadi yang lain, yaitu pribadi pertama Allah Tritunggal yang mengutus sang anak, yaitu Yesus. Itu sebabnya di sini Yesus memberikan pembedaan yang sangat-sangat jelas sekali. Ya, dia mengatakan, "Bapa mengutus aku," dialah, berarti pribadi yang lain, dialah yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Ya, ini ayat ini kemudian menjadi irasional, ya, di dalam pandangan Oneness Pentecostalism, ya. Sebagaimana diajarkan atau digambar-gambarkan oleh YouTuber Mikana, ya, saudara. Saya sudah mendengarkan juga
satu dua videonya saudara, satu dua pernyataannya, dan memang orang ini adalah Oneness Pentecostalism, dan oleh karenanya dia adalah bidat, ya. Ya, baik saudara, satu ayat lagi ya. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sekali lagi saudara-saudara, ayat ini sama sekali tidak mendukung pendapat Oneness Pentecostalism yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Perhatikan baik-baik. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalau Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, berarti Bapa dan Yesus beda. Ada pembedaan yang jelas di sana. Kalau Yesus adalah Bapa sendiri, bagaimana Yesus berada di dalam Yesus, kemudian dibalik lagi Yesus berada dalam Yesus? Ini menjadi irasional, saudara ya. Ya, ini menjadi sangat-sangat irasional, saudara. Ayat ini menjadi sangat rasional jikalau dilihat dari perspektif Trinitarian, bahwa Bapa berbeda dari Yesus secara pribadi, ya, sehingga dimungkinkan bahwa Yesus berada dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus. Dan sekali lagi Tuhan Yesus di sini menunjuk kepada Bapa dengan istilah dia, ya, kata ganti orang ketiga, ya, tunggal, dia. Saya baca ya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Ada pribadi lain, yaitu Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini sangat clear sekali ya saudara ya. Hanya orang bodoh saja itu yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa ya. Baik, satu ayat lagi saudara. Saya pikir cukup ya, saya sudah punya banyak video yang membahas Trinitas dan menyatakan kemustahilan dan kekonyolan itu pandangan Oneness Pentecostalism ya, dengan ulasan yang jauh lebih lengkap, jauh lebih teologis dan juga biblical saudara, sehingga saya tidak perlu memperpanjang penjelasan saya di sini. Satu ayat lagi saudara, 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Perhatikan bagian terakhir. Dia itu adalah antikristus, maksudnya yang menyangkal Yesus ya, adalah Mesias yang dijanjikan. Dia antikristus. Jadi siapa yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, dialah antikristus ya. Nah, kita fokus kepada frase terakhir atau kalimat terakhir. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau Bapa adalah Anak atau Anak adalah Bapa, atau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, mengapa di sini dikatakan yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak? Di dalam istilah bahasa Inggris biasa dipakai istilah both and ya. Both the Father and the Son. Ya, both the Father and the Son. Keduanya, yaitu Bapa maupun Anak. Ada dua pribadi yang disebut di sini, saudara. Ngawur sekali atau ngaco sekali kalau mengatakan Bapa adalah Anak, Anak adalah Bapa. Sedangkan di sini dikatakan dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau Bapa adalah Anak, Anak adalah Bapa, tidak perlu menyatakan menyangkal baik Bapa maupun Anak. Cukup sebut satu saja, yaitu dia yang menyangkal Bapa yang sama dengan Anak. Nah, gitu kalimatnya mestinya kan? Atau kalimatnya begini, atau frasenya begini ya, yaitu dia yang menyangkal Bapa yaitu Anak. Ya, Bapa yaitu Anak. Nah, ini baru pemahaman konyol Oneness Pentecostalism itu benar. Tapi dikatakan di sini dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini menyatakan dengan sangat-sangat jelas sekali bahwa Bapa pribadinya berbeda dengan Anak. Itu sebabnya dikatakan menyangkal baik Bapa maupun Anak ya. Hanya orang-orang bodoh saudara yang
otaknya atau pemikirannya sangat-sangat low, sangat-sangat rendah, itu yang percaya Oneness Pentecostalism ya, yang percaya bahwa Bapa adalah anak, anak adalah Bapa. Ya baik saudara, itu jawaban saya atas pertanyaan yang ditanyakan di dalam kolom komentar YouTube saya yang kemarin. Saya kira saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.